Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Iramani selaku evaluator dan juga rekan-rekan Angkatan 34 semuanya. Pertama-tama perkenalkan, saya Kurniawan Widiat Miko dengan nomor induk mahasiswa 202301060012. Saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan presentasi rencana penelitian tesis saya yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Pemegang Saham terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Selanjutnya, dalam slide-slide kali ini terdapat beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pertama, mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Yang kedua adalah variabel, indikator, dan pengukuran. Yang ketiga adalah populasi dan sampling. Yang keempat adalah jenis data dan metode pengumpulan data. Yang kelima adalah teknik analisa data. Yang pertama, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Dalam penentuan kinerja keuangan, Bank Indonesia lebih menggunakan rasio Return on Asset atau ROA karena sebagian besar dana yang dipergunakan berasal dari dana simpanan masyarakat, sehingga ROA dinilai lebih mampu mewakili pengukuran kinerja perbankan. Kemudian, struktur perusahaan yang dianut di Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan, adalah two-tier board system, di mana terdapat pemisahan fungsi dan wewenang antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dewan Direksi merupakan pemimpin tertinggi dari organ bank yang memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk menentukan arah strategis bank, sedangkan Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sekaligus memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi. Komposisi Dewan Direksi seperti latar belakang, gender, dan ukuran dianggap mempunyai peran penting untuk menyelesaikan masalah manajerial karena memiliki beragam sudut pandang. Selain Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, pihak yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah para pemangku kepentingan atau stakeholders, terutama pihak pemegang saham. Hampir keseluruhan bank pembangunan daerah yang ada di Indonesia dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, di mana hal tersebut membuat pemerintah daerah bertindak sebagai saham pengendali. Kemudian, hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama, keberagaman usia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah. Hipotesis yang kedua adalah keberagaman pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah. Hipotesis yang ketiga adalah keberagaman gender berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah. Hipotesis yang keempat adalah komposisi ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah. Hipotesis yang kelima adalah komposisi kepemilikan saham berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank pembangunan daerah. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai variabel penelitian. Di sini saya menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari yang pertama adalah diversitas usia. Diversitas usia sendiri adalah seberapa jauh selisih perbedaan usia di antara jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kecenderungan usia yang lebih tua memiliki kemampuan untuk menilai risiko yang lebih baik, sehingga semakin tua usia Dewan, lebih cenderung untuk memiliki zona aman dan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. Hal tersebut bertampak pada kecenderungan memilih risiko yang lebih rendah. Sebaliknya, usia muda memiliki kecenderungan untuk lebih berani mengambil risiko dengan memunculkan inovasi-inovasi baru untuk perusahaan. Dengan demikian, diversitas usia saling melengkapi dalam menentukan arah kebijakan strategis perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah diversitas pendidikan. Di sini akan dijelaskan mengenai seberapa banyak perbedaan background pendidikan yang linear dengan sektor perbankan yang dimiliki oleh jajaran komisaris dan direksi beserta jenjang pendidikannya seperti S1, S2, atau S3. Yang berikutnya adalah diversitas gender, yaitu seberapa tinggi tingkat perbedaan jenis kelamin dalam jajaran direksi. Yang berikutnya adalah ukuran dewan, yaitu
Ukuran dewan di sini adalah total anggota direksi dalam suatu perbankan. Kemudian, struktur kepemilikan saham adalah saham pengendali yang umum dijumpai pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dimiliki oleh pemerintah provinsi setempat. Mayoritas pemerintah setempat memiliki saham sebesar 51%, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi arah kebijakan bank. Selanjutnya, variabel terikat atau dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan pendekatan return on asset atau ROA. Karena sebagian besar dana yang dipergunakan berasal dari dana simpanan masyarakat, sehingga ROA dinilai lebih mampu mewakili pengukuran kinerja perbankan. Kemudian saya gunakan variabel kontrol. Penelitian ini akan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dengan harapan variabel-variabel yang diteliti tidak mempengaruhi variabel lainnya. Ukuran perusahaan yang digunakan di sini adalah total aset yang dimiliki oleh suatu bank pembangunan daerah. Pada slide berikutnya akan saya jelaskan mengenai teknik populasi dan sampling. Di dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah jenis data dokumenter, yaitu data yang didapatkan dari informasi yang sudah tersedia, seperti annual report dan data dari website masing-masing bank, sehingga sumber data yang digunakan dapat digolongkan sebagai sumber data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Di dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua bank pembangunan daerah yang berada di Indonesia. Sampel di dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria-kriteria yang telah saya tetapkan dalam pengambilan sampel adalah: pertama, bank yang terdaftar sebagai anggota asosiasi bank pembangunan daerah. Yang kedua adalah bank yang menerbitkan laporan kinerja selama 5 tahun berturut-turut terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan 2023. Yang ketiga adalah bank yang memberikan informasi mengenai biodata Dewan Komisaris dan Direksi, serta menampilkan proporsi pemegang saham terhitung mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Yang terakhir adalah bank yang menerbitkan laporan kinerja dalam bentuk mata uang rupiah. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Pembahasan mengenai teknik analisis data. Pada penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran dari variabel bebas melalui informasi rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi, dan nilai terendah pada data yang dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, saya melakukan uji regresi linear berganda, yaitu pendekatan yang dipakai untuk mendefinisikan hubungan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Kemudian saya akan juga menggunakan uji stimulan yang bertujuan untuk menguji kemampuan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya saya akan menggunakan uji parsial, yaitu mengetahui kemampuan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian saya juga akan melakukan uji koefisien determinasi, yang mana dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas lebih dari 2, maka digunakan adjusted R kuadrat sebagai koefisien determinasi. Kemudian saya akan juga melakukan uji normalitas yang dilakukan untuk apakah data penelitian memiliki sebaran normal. Kemudian saya akan juga melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear. Selanjutnya, saya akan melakukan uji heteroskedastisitas, yang mana ujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Yang terakhir, saya akan melakukan uji autokorelasi yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1. Sekian yang dapat saya sampaikan atas perhatian dan masukannya. Saya sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.